Wakaf itu bagian daripada sedekah ya. Sedekah. Kalau kita bicara sedekah itu banyak ya cabangnya. Betul. Sampai senyum aja juga sedekah itu ya. Nah, padahal sekarang ini kita bicaranya dengan Gen Z, wakaf ini Pak, secangkir kopi. Oh gitu. Bisa, iya. Berapa tuh? Kalau 10.000 ya bisa, 10.000. Bahkan kopi di warung 5.000 juga bisa. Ya. Jadi ada yang namanya sekarang itu wakaf uang gitu ya. Dan salah satunya wakaf, karena wakaf ini yang berpotensi Pak, itu mengalahkan sistem-sistem ekonomi kapitalis gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kita ini juga ada seakan-akan kayak suzon lah, ini suatu grand design. Kalau mau menghancurkan Islam itu hancurkan sistemnya gitu, termasuk sistem ekonominya. Sistem ekonominya dulu kan berbasisnya itu kombinasi zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Itu juga harus dihancurkan. Insya Allah nih kita mungkin sedikit pengen tahu nih tentang wakaf gimana hari dia seperti apa sih wakaf itu gitu. Hari Pak mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, baik ya. Terima kasih pemirsa MPC TV yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi memang kita ini pemahaman tentang wakaf itu tertinggal jauh, Pak. Karena orang itu tahu wakaf itu umumnya 3M saja gitu ya. 3M, masjid, madrasah, makam. Wakaf ya benar. Jadi wakaf itu seakan-akan ya benda aset tanah gitu ya, dibangun masjid, aset tanah dibangun madrasah, ataupun aset tanah yang kemudian dijadikan makam gitu ya. Padahal wakaf nggak seperti itu gitu Pak. Kalau pengertiannya wakaf itu 3M, saya katakan wakaf itu buat orang-orang yang banyak duit gitu ya, yang punya tanah banyak, kemudian sebagian tanahnya diwakafkan. Nah, padahal sekarang ini kita bicaranya dengan Gen Z, wakaf ini Pak, secangkir kopi. Oh gitu. Bisa, iya. Berapa tuh? Kalau 10.000 ya bisa, 10.000. Bahkan kopi di warung 5.000 juga bisa. Ya. Jadi ada yang namanya sekarang itu wakaf uang gitu ya. Ataupun kita bisa wakaf masjid melalui uang gitu kan, bisa sekarang. Seperti renovasi masjid, atau membangun masjid nggak cuma 1-2 orang, tapi sekarang bisa semua jamaah ikutan. Yeah. Walaupun ada yang cuma 25.000, ada yang 50.000 ya, ada yang 1 juta ya, tentunya itu semua dihargai sesuai kemampuan. Tapi intinya wakaf itu tidak harus 3M tadi. Ya, jadi itu banyak wakaf itu ya. Nah ini yang sekarang ini pemahaman tentang itu di masyarakat itu belum terlalu maju ya. Padahal zaman Rasulullah, terus Bani sahabat, terus ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Ottoman Turki, wakaf itu maju-majunya tuh Pak. Ya, zaman itu di sana sudah ada yang namanya nazir, zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah ada nazir. Khalifah Harun al-Rashid itu ya zaman Abbasiyah udah ada lembaga wakaf negara. BWI-nya itu sudah ada gitu. Zaman Kekaisaran Turki Osmani itu sudah ada wakaf uang, udah legal Pak. Wakaf uang link kepada mudharabah gitu ya. Nah itu sudah ada di situ. Itu kan berapa ribu tahun yang lalu tuh Pak. Nah sekarang baru kita mulai lagi nih. Sosialisasi dan edukasi tentang wakaf uang gitu ya, tentang wakaf melalui uang itu baru sekarang kita edukasi. Jadi kita tuh sempat ada gap hilang gitu Pak,
hilang seberapa lama waktu pengertian tentang wakaf yang dari zaman sahabat, kemudian itu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu wakaf itu begitu masif ya, sampai Kaisaran Turki Utsmani. Nah sekarang ini hilang, baru kita mulai lagi. Padahal itu ya zaman itu justru zaman jayanya itu. Jadi memang ada semacam korelasi Pak, korelasi kejayaan Islam itu biasanya juga wakafnya jaya Pak. Itu wakaf sendiri itu sebenarnya artinya apa sih Pak? Nah, Wakaf itu? jadi kita wakaf itu bagian daripada sedekah ya. Sedekah, kalau kita bicara sedekah itu banyak ya cabangnya. Betul. Sampai senyum aja juga sedekah itu. Ya. Nah, tapi ada sedekah yang terukur Pak. Terukur itu seperti sedekah yang wajib itu ada zakat, ada kifarat, ada nazar ya. Nah, kemudian ada yang sunnah seperti sedekah dengan wakaf. Nah, bedanya sedekah sama wakaf itu, kalau sedekah itu harta yang disedekahkan itu bisa dibagikan langsung, tapi kalau wakaf itu ditahan dulu Pak. Jadi wakaf itu artinya tahan ya? Tahan. Jadi kalau di gampang itu, kalau sedekah itu OPEX Pak. Operational expense, kalau wakaf itu CAPEX. Kalau orang bisnis kan gampang itu. Dua-duanya nih harus sejalan ya? Sejalan, harus bekerja sama lah, harus terintegrasi sehingga menghasilkan manfaat gitu. Pak Arief, tadi kan Pak Arief bilang ini ada gap, ada missing link antara zaman Khalifah dulu sampai dengan sekarang ini. Kira-kira apa Pak Arief? Kendalanya apa? Kok sampai ada sempat hilang baru sekarang diangkat lagi gitu? Ya kan begitu Islam jaya, kemudian Islam dihancurkan gitu ya. Dihancurkan kan semuanya, termasuk semua amal itu dilemahkan gitu ya. Dan salah satunya wakaf, karena wakaf ini yang berpotensi Pak itu mengalahkan sistem ekonomi kapitalis gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kita ini juga ada entah seakan-akan kayak suzon lah, ini suatu grand design. Kalau mau menghancurkan Islam itu hancurkan sistemnya gitu, termasuk sistem ekonominya. Sistem ekonominya dulu kan berbasisnya itu kombinasi zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Itu juga harus dihancurkan. Nah, contohnya gini Pak, ada rumah sakit wakaf ya yang di Serang itu, rumah sakit Ahmad Wardi namanya, rumah sakit mata. Itu tanahnya wakaf, bangunannya wakaf. Kemudian ada infaknya untuk operasional Pak. Walaupun juga ada investasi komersial juga gitu ya. Nah itu secara ekonomi itu rumah sakit itu dan tahun kedua udah untung Pak. Padahal umumnya rumah sakit itu 5 tahun Pak baru untung. Itu tahun kedua untung. Kenapa? Karena ya dia nggak ada cost of funds gitu ya, nggak ada depresiasi, cashnya juga lancar. Nah itu yang ternyata kalau sistem ekonomi berbasis zakat, infak, wakaf ini dipakai, itu competitive advantage-nya itu luar biasa Pak dibanding ekonomi berbasis riba ya. Yang mana itu harus bayar bunga, bayar ini, yang itu bagi pemodal itu juga akan makin kaya. Tapi bagi yang pelaksananya ini jadi beban gitu. Harus dikompensasinya kemana ya, ke pembelinya, ke konsumennya gitu. Jadi mahal. Kalau di MSD jadinya dengan kualitas bagus, murah, rame, tahun kedua udah untung. Nah itu kita sebenarnya bisa kita pelajari dari situ bahwa ini konsep yang bagus ini. Ini kalau ini kita bisa copy paste ya, direplikasi ke semua bidang gitu dalam ekonomi, itu hilang Pak. Makanya ada di Al-Quran itu ada perbanyak sedekah akan musnahkan riba gitu. Tapi pengertiannya itu nggak cuma sedekah terus riba hilang. Perbanyaklah model bisnis berbasis sedekah akan mengalahkan model bisnis berbasis riba. Maka hiduplah itu ekonomi. Jadi dengan adanya wakaf dan juga ditambah sama sedekah zakat ini, sebenarnya juga bukan cuma sedekah gitu aja Pak yang memberi kemanfaat bagi orang, tapi dia juga membangun sistem Pak, membangun sistem perekonomian. Nah ini yang mungkin
dilihat ini berbahaya nih buat musuh-musuh Islam gitu, sehingga salah satu daripada amalan-amalan Islam yang harus dilemahkan gitu Pak. Itu ya mungkin jauh itu menurut saya ya. Saya ada pengalaman sedikit ya. Dulu ada temen lah dia ngajak saya wakaf mau bikin pesantren di Pengasinan situ Pak. Tapi memang itu dikenakannya besar-besar ya. Nah, kalau itu saya pikir artinya orang yang punya uang yang bisa wakaf. Nah sekarang bagaimana kalau orang yang punya uangnya terbatas, dia misalnya paling punya 10.000, 20.000 gitu, caranya gimana supaya dia bisa berwakaf juga itu? Ya sekarang teknologi sudah banyak Pak. Jadi kalau kita berwakaf pun itu bisa pakai model fundraising ya, atau pakai paling mudah kan pakai kris ya, atau paling mudah juga kalau di masjid itu ada kotak khusus wakaf. Kalau mau ya jadi orang berwakaf situ. Nah cuman bedanya ini yang orang lupa itu bahwa wakaf itu adalah sedekah yang sudah ada maksud dari awal Pak. Oh, harus ada maksud ada ikrar. Jadi di wakaf itu rukunnya itu harus ada pemberinya, wakif disebutnya wakif. Ya, terus kemudian ada bendanya, benda wakafnya misalnya uang tadi ya. Kemudian ada nazir. Nazir itu pengelola wakaf. Jadi misalnya kalau di sini pengelolanya yayasan MPC ya, yayasan MPC ataupun DKM-nya gitu sebagai nazirnya, berarti dia nazir. Nah kemudian harus ada ini Pak, namanya mauquf alaih. Mauquf alaih itu penerima manfaat. Jadi wakaf itu harus jelas, ini nanti untuk siapa manfaatnya. Dari awal sudah di itu ya. Bukan wakafnya dikasih ke dia, wakafnya harus dikelola oleh nazir, manfaatnya dikasih ke dia, tapi sudah jelas itu. Nah itu, dan itu harus dinyatakan dalam sebuah ikrar. Nah jadi memang kalau kita pakai kris kan nggak ada ikrarnya. Nah itu makanya tapi Pak. Sah nggak tuh? Sah Pak, asal gini Pak, di luar kris itu ditambahkan gitu ya. Jadi ini adalah untuk wakaf renovasi masjid misalnya kayak gitu. Jadi orang yang bayar ini otomatis dia sudah sepakat sama kata-kata pernyataan itu Pak. Jangan cuma kris saja Pak, tapi kris yang harus dinyatakan. Bahkan ada juga nazir yang kasih kris di bawahnya itu dengan saya membayar melalui kris ini, saya menyatakan berikrar untuk menyerahkan uang saya gitu ya untuk pembangunan masjid yang manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar masjid jamaah gitu. Nah, seperti itu Pak. Kalau sedekah kan cuma sedekah operasional masjid atau apa. Kalau bagusnya di bawahnya ada ikrar gitu, ikrar yang seperti apa ya? Kalau kan banyak Pak, kalau udah setuju misalnya ya, kita ini berarti setuju sama syarat dan ketentuan gitu, kira-kira gitu Pak. Itu harus kita ikrarkan gitu. Nah jadi dengan adanya kris ataupun kotak khusus wakaf itu Pak, itu ya mudah Pak. Jadi 1.000 perak pun bisa gitu, 100 perak pun bisa gitu. Kalau wakaf uang Pak, jadi uangnya itu pokoknya Pak nggak boleh berkurang, nggak boleh habis. Nambah kan boleh ya? Nambah boleh. Makanya sekarang wakaf uang itu kebanyakan disebutnya itu kalau udah besar tuh endowment fund. Endowment fund ya. Ya kan endowment fund banyak Pak. Kalau kita lihat Al-Azhar Kairo ataupun seperti perguruan tinggi ya Harvard, Stanford kan endowment fundnya gede-gede Pak. Tapi kita jangan lihat gedenya sekarang, itu dari awalnya juga dari nol juga itu. Sama, jadi kita itu memang harusnya setiap masjid itu sudah mulai harus punya namanya endowment fund Pak, atau disebutnya wakaf uang abadi Pak. Wakaf uang abadi itu dinambah terus, nggak boleh berkurang. Misalnya ditaruh aja di sukuk atau di deposito. Hasilnya itu Pak yang jalan terus. Nah hasilnya itu baru dimanfaatkan. Ya manfaatkan. Kalau sekarang dikumpulkan wakaf uang abadi untuk masjid MPC, paling dikumpul sebulan dapatlah
berapa 100 juta misalnya. Kan sebetulnya kalau kita lihat nanti 10 tahun, 20 tahun lagi itu udah beratusan miliar mungkin. Nah, itu ternyata baru kerasa itu manfaatnya. Dan enaknya Pak kalau sudah ada dana abadi itu kan enak Pak, karena kan kita itu nggak perlu usah ada terus ini tiap bulan dapat, tiap bulan berdapat gitu. Sehingga program-program masjid itu bisa jalan ini dengan kepastian yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau wakaf uang itu bagi hasilnya itu yang bisa dimanfaatkan dalam bentuk misalnya mau renovasi masjid itu bisa ya. Iya. Buka usaha-usaha di sekitar masjid gitu. Jadi itu dasarnya kan dalilnya itu kan sejarahnya itu kenapa wakaf ya. Wakaf ini kan sebenarnya bab istihad Pak. Bab istihad karena apa? Karena dalilnya sedikit Pak. Sedikit. Jadi para imam mazhab aja pun berbeda tuh pendapatnya. Jadi waktu dalilnya begini. Ini yang saya tahu dari para ulama-ulama. Waktu ada Allah berfirman kepada Rasulullah, lantana lul birro hatta tunfiku mimma tuhibbun ya. Nah, sekali-sekali kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Kan gitu kan? Yang hartanya cintai diinfakkan. Waduh. Kan sahabat langsung bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, saya punya tanah di Khaybar yang paling saya senangi. Terus saya apakan jadinya nih, saya kasihkan ke siapa gitu. Nah, Rasulullah bilang, itu tanah ditahan, kamu saja kamu yang kelola, ditahan, dikelola, dan manfaatnya nanti kamu sedekahkan gitu. Nah, itu dasarnya itu Pak, wakaf. Jadi hartanya itu ditahan, dan itu artinya dijaga, nggak boleh kurang, kemudian dikelola, sedekahnya itu hasil manfaat itu yang kamu sedekahkan. Nah itu yang akhirnya para ulama sepakat, oh wakaf itu seperti itu pengelolaannya gitu. Cuman itu, tujuan wakaf itu harus semata-mata kegiatan masjid aja atau bisa yang lain Pak? Bisa yang lain, intinya gini. Nah ini penting juga, kan ada hadis dari baginda Rasulullah ya, yang bahwa terputuslah amal seseorang ya setelah dia meninggal dunia kecuali 3 hal ya. 1, sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, 3 doa anak yang soleh yang mendoakan. Nah para ulama sepakat sedekah jariah itu wakaf Pak. Ya jadi itu salah satu salah satu motivasi kita. Jadi kalau kita ini kan orang yang cerdas adalah orang yang ingat akan mati dan mempersiapkan amal sebelum dia nanti dipanggil ya, sebelum dia mengalami kematian. Nah kalau orang yang cerdas, kalau kata si Robert Kiyosaki itu orang yang kerja 40 tahun tapi dia mempersiapkan passive income Pak. Jadi setelah 40 tahun dia nggak perlu kerja lagi, tapi uang datang ke dia untuk sisa hidup pensiunnya nggak perlu capek-capek kerja. Nah kalau Rasulullah kan lebih luas lagi horizonnya gitu ya. Jadi setelah kamu meninggal, ya kamu nanti dapat terus nih pahala nih, pasif pahala gitu. Kita udah meninggal, pahala ngalir terus gitu ya. Kan kalau kita pahala yang udah meninggal, amal kita pahalanya banyak nih amalnya, tabung. Ya udah itu bekal kita kan nanti. Tapi kan kita nggak tahu kita ada zolim gitu, sehingga kita harus bayar pakai pahala kita, bisa rugi malah nanti. Gitu. Tapi kalau kita punya pendapatan juga Pak, pendapatan pahala yang tetap mengalir kan minimal kita ada terus tuh. Nah itu makanya orang yang cerdas itu harusnya dia berwakaf, karena dia mempersiapkan pasif pahala buat setelah dia. Makanya tidak ada sahabat baginda Nabi, ini hadis juga ya, yang mampu yang tidak berwakaf Pak. Tidak berwakaf gitu ya. Jadi semua sahabat dari dulu berwakaf. Sampai makanya itu wakaf zaman dulu itu begitu ininya, karena para sahabat juga pingin punya pasif pahala, jangan cuma pas waktu dia hidup saja amalnya, tapi setelah meninggal juga terus. Nah ini yang mungkin sampai sekarang kita belum terlalu
dalam belum memberikan motivasi gitu ya. Karena gini Pak Arif, ini terus terang saya juga termasuk orang yang begitu dijelasin sama Pak Arif baru ngerti nih. Tapi kita bayangkan mungkin sebagian besar jamaah juga banyak yang nggak tahu. Nah gimana caranya supaya kita Mengerti. kepanjangan tangan dari BBI lah untuk menjelasin ke jamaah bahwa sekarang tuh infak tuh bisa begini-begini. Itu Ya tentunya perlu edukasi Pak ya. Jadi ya mesti mengundang, mungkin bukan jangan saya. Kan banyak dari BW yang Kiai Haji ya. Iya, sekalian ceramah kan. Iya, Pak banyak ada. Kiai Haji Tatang Astarudin itu ya, wakil ketua BW, atau yang dekat sini ada, ini dekat Pamulang ini ada Kiai wakil ketua juga Kiai Haji. oh, boleh tuh Pak nanti minta ini ya Pak Arif ya. Boleh saya Pak Ahmad Zubaidi MUI juga gitu ya. Nanti boleh itu, terus kemudian bisa dibikinlah apa namanya semacam poster-poster gitu ya. Ditaruh ditempel, ataupun kalau ada media elektronik juga nanti visinya mah itu. Bahan-bahan sih bisa kita support, Mbak. Nanti kalau mau di repro ulang terus disampaikan di mana? Di medsosnya Ini kan kan jadi gitu program bagus, ini, Pak. program yayasan kan, wakaf ya. Iya. Nah, memang harus kita edukasi dulu Pak, kita tahu wakaf, terus kita motivasinya kita tingkatkan supaya berwakaf, karena motivasi ini tidak akan muncul kalau dia tidak tahu keutamaan wakaf. Itu dia. Fadilah wakaf itu harus kita sampaikan dulu apa sih gitu, terus sejarah-sejarahnya wakaf itu seperti apa gitu, sehingga kenapa Islam dulu maju ya karena wakaf juga gitu. Nah, jadi Pak Arif, gitu Pak. saya pernah dengar itu, nazir itu ada syarat-syaratnya juga gitu. Ada. PPIK atau apa begitu ya. Betul itu. Betul. Jadi gini, nazir tuh harus muslim Pak. Kalau muslim. Nah, terus kalau wakif sama penerima manfaat boleh non muslim. Jadi banyak Pak nazir-nazir yang sekarang ada ini menerima wakaf dari non muslim, banyak Pak. Dompet duafa itu banyak dia. Mereka tujuannya apa kalau non muslim? Ya karena programnya itu untuk kemaslahatan umum. Misalnya dompet duafa bilang, ini wakaf uang akan saya taruh di sukuk negara, imbal hasilnya akan saya gunakan untuk pembangunan infrastruktur di NTT, di Papua. Ya kan itu orang non muslim semua di sana. Jadi yang non muslim juga, oh yaudah taruh sih. Toh juga temporer banyak kan kalau cash wakaf. Nah itu jadi memang tujuannya itu nggak harus masjid ya, nggak harus kegiatan ibadah gitu ya. Pokoknya yang memberikan manfaat itu kan pasti ada pahalanya gitu kan. Jadi syaratnya itu nazir. Nah syaratnya pertama gini, ini agak ini sih. Kalau wakaf tanah itu nazirnya itu bisa perorangan, bisa badan hukum. Perorangan tuh harus 3 orang ya kalau nggak salah. Cuman sekarang ini kalau orang mau berwakaf, kita sudah mengarahkan nazirnya harus badan hukum Pak. Aman juga. Ya, karena kalau perorangan itu banyak Pak kasus-kasus terjadi seakan-akan ada ahli waris nazir gitu. Jadi ahli warisnya si nazir ini merasa bahwa pekerjaan nazir itu juga diwariskan. Padahal enggak. Ya. Kalau udah meninggal harusnya diganti Pak. Tapi kalau proses ganti ini kan banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak jadi kelewat aja gitu Pak. Nah apalagi kalau ternyata itu masih belum disertifikatkan Pak, masih SAM belum SW gitu. Nah itu jadi masalah. Nah jadi itu kalau tanah seperti itu. Kalau wakaf uang itu harus badan hukum Pak. Dan persyaratannya kalau nazir wakaf uang itu harus terdaftar Pak di Badan Wakaf Indonesia. Ya, sekarang harus terdaftar juga di Kemenak gitu ya, dengan aturan yang baru. Jadi ada 2. Itu jadi itu untuk kita supaya memastikan tidak terjadi ini Pak penyalahgunaan juga ya, pengawasan lah bentuknya. Jadi kalau yayasan MPC ini mau jadi nazir wakaf bank, nanti bisa Pak kita coba bantu untuk mendaftarkan ke BWI ataupun ke Kemenak. Nah jadi, ini yang harus yang dia di nazir itu boleh pengurus yayasannya atau harus atau yayasannya gitu?
Kalau najir wakaf uang itu harus yayasannya, Pak. Yayasannya. Nah, nggak boleh individu. Harus yayasan. Jadi berarti yang tanggung jawab adalah ya, ketua yayasan gitu. Yang harus punya sertifikat ya yayasannya itu ya. Yayasannya jadi gini, sebagai legalitas najir wakaf uang itu harus badan hukum. Ya. Berarti yayasan, Pak. Ya. Yayasan ini kan yang dilihat namanya. Ya, Kalau pengurusnya kan bisa berubah-ubah kan. ABC lah misalnya gitu. Ya bisa berubah-ubah lah itu sesuai dengan ketentuan yayasan, tapi yayasannya yang bertanggung jawab. Nah, tapi yayasan ini untuk mendapatkan legalitas sebagai najir wakaf uang, dia harus punya beberapa syarat. Oh, oke. Termasuk pengurusnya itu, Pak, pengurus yayasan ini harus lulus sertifikasi kompetensi, Pak. Nah, itu maksud saya itu. Nah, jadi sertifikasinya itu sertifikasi legalitas Iya. sama sertifikasi kompetensi, Pak. Kalau kompetensi ini untuk individunya, untuk pengurusnya gitu. Itu minimal harus ada 3 orang, Pak. Iya. Di pengurus itu yang disertifikasi. Itu di mana, Pak? Nah, itu ada lembaga sertifikasi profesi Badan Wakaf Indonesia. Kebetulan saya pengurusnya juga. Oh. Jadi nanti kalau mau bisa ikut itu. Nah, ada pelatihannya. Ya. Pelatihannya selama 2 hari, kemudian dilatih, maka dilakukan sertifikasi, Pak. Sertifikasinya offline, jadi ada asesornya, nanti dikasih soal, Pak. Dikasih soal, ditanya, ada pertanyaan juga, tanya jawab gitu. Nah, kalau itu lulus, nggak apa-apa, ada 3 orang gitu yang punya itu. Kemudian ada syarat-syarat lain seperti administrasinya, ada akta yayasan, ada pengurus, ada termasuk satu nih yang rencana kerja, Pak. Rencana kerja dalam 5 tahun ke depan itu wakaf ini mau dibuat seperti apa pengelolaannya. Nah, itu juga harus ada itu. Nanti ditanya-tanya, harus presentasi. Biasanya presentasinya online, Pak. Ya. Jadi nanti di sana ditanya, kalau memang udah kompeten, memang sesuai, akan dikeluarkan surat tanda bukti pendaftaran nazir wakaf uang gitu ya. Kemudian diberikan ke Kementerian Agama, dikeluarkan SK oleh Menteri. Untuk ini, setelah itu baru punya legalitas untuk mengumpulkan wakaf uang sebenarnya, Pak. Kalau belum ada itu sebenarnya Bisa ya. tapi nggak apa-apa, Pak. Kan biasa kan orang sambil ngurus, sambil ini juga jalan kan. Oh, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Nah, yang penting itu memang kita harus sama-sama bahwa wakaf itu satu, manfaat buat si wakifnya, itu tentunya berharap pahala yang terus mengalir kan. Itu yang disebut pasif pahala. Bahkan kita setelah meninggal, pahala tetap mengalir. Nah, itu yang mungkin ini bagus sekali ya, karena kan Allah sudah kasih, baginda Nabi itu sudah kasih tools ya, supaya kita bisa dapat tabungan terus gitu. Iya, betul. Sayang nanti, baru setelah nanti meninggal baru menyesal kita. Kan banyak ada satu menyesal nggak bersedekah gitu. Iya. Nah, itu maksudnya bersedekah itu kan juga bersedekah yang artinya di sana tuh masih dapat terus gitu, Pak. Sedekah. Iya, iya. Kalau dulu Prof Nuh itu bilang, jangan sampai nanti pas waktu kita meninggal baru sadar kita tuh ternyata jadi gelandangan di alam barzah. Gelandangan karena kita nggak punya penghasilan di sana. Ya, sementara ada orang-orang yang tadinya nggak terus, tapi kok dia ada penghasilan terus. Oh, ternyata itu karena tadi amal jariah yang tadi yang ada 3 itu gitu ya. Kan, nah itu dari 3 amal jariah itu, Pak. Ada wakaf, ada ilmu bermanfaat, sama anak soleh mendoakan. Yang bisa kita kontrol itu cuman wakaf. Kalau ini kan mana tahu kita, ya kan itu hidayah itu. Jadi ya kita nggak tahu. Tapi makanya itu ya kita sarankan ya berwakaf lah gitu. Karena juga zaman Nabi tidak ada seorang sahabat pun yang tidak berwakaf. Pak, jadi nanti kalau jalan nih, misalnya yayasan jalan, yayasan siapkan kotak Khusus wakaf. untuk wakaf, itu tujuannya harus Kalau misalnya ada 5 tujuan, ke 5 kotak, Pak. Bagus, ini tujuannya untuk renovasi masjid. Tapi ini semuanya untuk aset ya. Ini tujuannya untuk membangun perluasan bangunan TPA. Yang ini khusus untuk wakaf uang abadi masjid. Jadi ini endowment fund-nya. Nanti kalau ada program wakaf lagi, misalnya yang ini khusus untuk wakaf produktif untuk membangun apa di sini yang belum ya, rumah makan gitu. rumah makan ya, atau mau bangun makam di situ kan. Jadi boleh coba itu. Coba wakaf.
makam itu bisa sosial, bisa produktif Pak. Kan banyak kalau zaman dulu makam itu orang diwakafkan, ya udah makam di situ. Iya. Kalau yang produktif bayar Pak. Bayar. Seperti di Al-Azhar itu kan atau San Diego itu kan bayar, tapi hasilnya ya untuk masjid gitu. Ya bayarnya mungkin nggak semahal-mahal mereka, tapi tetap ada lah, ada untuk maintenance, untuk apa ya, keuntungannya juga kan dibagikan lagi ke masjidnya. Ya dikurangin biaya operasional lah ya. Emosional, jadi nggak apa-apa gitu. Soalnya kalau ada makam kan makamnya bersahabat gitu lah, ada coffee shopnya juga di situ. Jadi lebih ada tempat ngaji, belajar TPA gitu. Ya, ya. Terima kasih pemirsa MBC TV Official. Rupanya kita ini saking asiknya ngelawati waktu menitnya ya. Dan terima kasih sekali para pemirsa dan Pak Arief, Pak Tono. Mudah-mudahan ini edukasi dan info ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.